Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ada ketua kelasnya? Mana ketua kelasnya? Oke, ketua kelas dipimpin dulu doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya? Oke. Nanti kalau ibu tanya apa kabar semuanya, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Bisa? Oke, sekali lagi ibu tanya ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Oke, masih semangat tidak? Coba kita cek sound dulu ya. Tepuk semangat. Oke, sih masih pada semangat, tidak diragukan ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada? Siapa yang tidak masuk? Apa? Siapa? Ayu sama Lola. Ada berapa orang? Berapa orang? 4 orang sudah masuk. Oke, baik, untuk kali ini kita akan belajar yaitu pelajaran akidah akhlak. Sudah dikeluarkan buku tulisnya? Sudah. Oke, di sini di layar di depan sudah ada gambar ya. Coba kalian perhatikan di gambar di depan itu ada gambar apa sih? Orang lagi apa? Lagi bertamu. Oke, ada orang sedang bertamu ya, lagi bertamu. Sebelumnya kalian tahu apa itu bertamu? Ada yang tahu tidak? Mengunjungi rumah kerabat atau sahabat. Siapa namanya? Arumi. Oke, tepuk tangan untuk Arumi. Kita sudah berani untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Oke, jadi di sini yaitu ada gambar bertamu. Sebelumnya di sini ada yang pernah bertamu? Ada, pasti ya, pasti pernah bertamu. Nah, kalau bertamu ini pasti ada adabnya ya. Gak mungkin kan kita bertamu tiba-tiba masuk, tiba-tiba nyelonong masuk ke rumah orang, gak mungkin dong ya. Menurut istilah, bertamu merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat ataupun orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan ataupun untuk suatu keperluan lain dalam rangka menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama ya. Jadi bertamu itu mengunjungi rumah seorang dengan tujuan tertentu ya, pasti ada tujuannya ya. Kemudian kan bertamu tiba-tiba masuk, tapi kita tahu mau ngapain, pasti ada tujuan. Ya, asal jangan nyelonong, jangan asal masuk ya. Ada istilah selonong boy, asal tiba-tiba itu masuk. Nah, itu tidak baik, tidak baik, tidak sesuai dengan apa? Ada bertamu. Kemudian yang keempat ada apa? Kembali pulang ketika pemilik rumah tidak mengizinkan masuk. Nah, jadi kalau misalkan kalian bertamu ke rumah seseorang, tapi yang punya rumahnya tidak mengizinkan, boleh tidak kalian memaksa? Kita masuk, boleh tidak? Tidak boleh. Ketika pemilik rumahnya tidak mengizinkan untuk masuk, jadi kalian tidak boleh memaksa. Tidak boleh ada kembali ke rumahnya. Kemudian yang kelima ada apa? Tidak memandang seluruh ruangan dengan kecurigaan. Tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Jadi misalkan kalian sudah diizinkan untuk bertamu ke rumah seseorang, kalian diizinkan, kemudian ketika masuk di dalam rumah seseorang, kalian tidak boleh apa? Tidak boleh memandang seluruh ruangan. Jadi kenapa jangan lihat-lihat di perempuan di sini? Ada apa? Dia nama itu gimana? Misalkan ya, contoh. Ya, jadi tidak boleh ya, tidak boleh memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Kemudian yang keenam ada apa? Memakan dan meminum hidangan setelah dipersilakan. Ya, memakan dan meminum hidangan setelah dipersilakan. Misalkan kalian bertemu sama si rumahnya itu, kalian disebutkan makanan. Nah, kalau belum dipersilakan untuk makan, kalian tunggu dulu, sabar dulu ya. Jadi jangan ketika dikasih, belum juga dipersilakan. So, makan belum digituin, tiba-tiba langsung kabin perasaan. Itu tidak baik, tidak baik, tidak boleh ya. Jadi nunggu dipersilakan dulu sama si tuan rumahnya. Nah, sekarang yaitu ada menerima tamu. Jadi ada ketika bertamu, ada juga ada ketika apa? Menerima tamu. Di sini yaitu ada menerima tamu. Yang pertama apa dulu?
Segera menjawab salam dan menemui tamu dengan berpakaian rapi dan sopan. Jadi ketika ada yang mengetuk di rumah, kita langsung segera apa? Ketika ada yang memberikan salam, kita harus segera menjawab salam dan menemui tamu dengan berpakaian rapi sopan. Kemudian yang kedua itu apa? Setelah menemui tamu, segeralah mempersilahkannya untuk masuk dan duduk ya. Jadi kalau ada tamu sebaiknya tanya dulu ya, belum itu tanya dulu tujuannya ngapain. Misalkan ada tamu tidak kenal, tanya dulu tujuannya apa. Nah sekarang kita akan ke hikmah bertamu. Apa sih hikmah dari bertamu itu? Jadi ini hikmah bertamu yaitu yang pertama bertamu dapat menjalin silaturahmi. Kemudian yang kedua coba ada yang bertanya, bertamu dapat mempererat persaudaraan. Bertamu dapat mempererat persaudaraan. Yang ketiga yang bertanya, oke. Bertamu dapat menunjukkan sikap kepedulian kita terhadap sesama. Bertamu dapat menunjukkan sikap kepedulian kita terhadap sesama. Yang keempat, yang bertanya lagi, boleh. Diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Dan yang terakhir Bapak. Menambah pahala ibadahnya karena membuat hati orang lain senang dikunjungi, apalagi dengan kata adab bertamu dengan benar. Jadi itu penjelasan tentang bertamu ya, dan juga menerima tamu dan juga hikmahnya. Sekarang Ibu minta kalian membuat kelompok untuk berdiskusi mengenai tentang apa ada bertamu ini ya. Nanti mau kasih pertanyaan, kalian berkelompoknya menjawab pertanyaan yang udah dikasih dan juga kalian mempraktikkan untuk bertamu yang benar ya. Ada bertamu yang benar bagaimana? Siap? Bu, cewek cowok dicampur ya. Gimana? Sudah? Jangan berdiskusi yang mana siapa tahu kali Tadi kita sudah belajar itu tentang apa? Ada pertanyaan apa tadi? Mengunjungi rumah sahabat atau kerabat dengan tujuan tertentu ya. Dan juga tadi hikmah dari kamu apa sih? Menyebabkan apa?
ya. Jadi ibu minta ya nanti kalian terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari kalian ketika ketika bertamu ya, kalian harus menerapkan adab bertamunya. Bagaimana ketika bertamu, bagaimana ketika menerima tamu ya, bagaimana adab itu. Baik, itu saja yang dapat ibu sampaikan untuk pelajaran akidah akhlak ini. Kita bertemu lagi mungkin di lain waktu, oke?